welcome back bareng gue Nadia di Podcast Beauty bareng Generasi Z. Kita kenalan nih sama mereka berdua. Hai guys, kenalin nama gue Okti. Hai Gol, nama gue Lala. Jadi di sini gue bakal ngundang mereka berdua untuk cerita atau sharing-sharing pengalaman mereka berdua tentang beauty preference di zaman sekarang. Menurut kalian definisi beauty preference itu apa sih? Kalau menurut gue itu keistimewaan atau kelebihan pada wanita. Biasanya kayak dari fisik tuh kayak wah menarik banget, entah itu dia cantik atau manis. Biasanya tuh lebih ke manis sih. Jadi kalau cewek manis itu nggak bosen guys. Oh, wow. Kalau Lala? Cantik itu tergantung tipenya masing-masing sih. Oke. Tapi pernah gak kalian ngalamin perubahan yang dari ya mungkin dari yang biasa aja sampai jadi glow up? Kalau gue sih pernah banget. Jadi waktu SMP itu gue bisa dibilang ya jelek atau kulit gue menggelap. Enggak, lo cantik kok. Oh, makasih. Tapi waktu itu SMP gue sempet dijadiin bahan bully gitu. Maksudnya kayak foto gue dimasukin sebuah Instagram yang emang itu buat ngejudge orang. Tapi it's okay, gue nggak apa-apa banget di situ. Tapi gue pas udah lulus gue kayak berpikir gue harus berubah gitu. Gue nggak mungkin stuck di sini aja gitu. Jadi waktu COVID itu gue 2 tahun untuk merubah diri gue yang tadinya gini jadi lebih gini gitu kan. Gini tuh kayak gimana tuh? Gini tuh ya tadi yang gue bilang itu, gue dulu kebanyakan insecure. Terus pas 2 tahun itu gue ngerubah diri gue lebih baik, jadi lebih baik lagi. Ngerti kan? Maksudnya kayak ya gue nggak mau kepedean sih kalau gue bilang lebih cantik gitu. Oke, kalau Lala sendiri gimana? Pas zaman-zamannya itu tuh pas lagi breakout nggak sih? Oh iya sih, iya, terus bener. baru masa pertumbuhan kita nggak tahu skincare. Oke. Nah, jadi itu yang bikin gue, iya apaan sih? Kayak kurang banget deh kalau nggak nginget-nginget masa SMP SMA lah ya. Tapi pernah gak terlintas di pikiran kalian nih kayak keinginan gue ini harus cantik, gue ini harus putih, dan gue harus seperfect yang model-model di luaran sana gitu? Kalau gue sih iya, cuman kalau buat kayak model-model gitu sih enggak, karena cantik itu emang di zaman sekarang tuh kayak wajib gak sih? Ya benar sih. Gak mungkin cowok mau macarin kita kalau hanya ngeliat dari fisik. Betul banget sih guys. Cowok-cowok sekarang itu pasti ngeliatnya dari fisik, munafik kalau nggak dari fisik itu. Tuh dengerin tuh para cowok-cowok ya. Jangan kayak gitu ya guys. Kalau sendiri gimana? Pernah gak ngerasa kayak ih gue ini harus cantik, lebih cantik dari cewek-cewek yang di luar sana, atau gue harus seperfect yang ada cewek-cewek di luar sana gitu? Oh iya, gue pas gue ngalamin itu, pas gue diputusin sama cowok gara badan gue gendut aja. Oh, okay. Sakit banget gak sih? Iya sakit banget, please. Kayak dari situ gue dari situ gue kayak olahraga diet sampai gue masuk rumah sakit. Wow, sampai segitunya. Iya, gue kayak muntah cairan empedu gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi ya itu buat ngalamin aja gak sih, pembelajaran. Tapi tuh jadi pelajaran gak sih buat kalian dari yang tadinya jadi yang tadinya insecure terus sekarang jadi lebih percaya diri. Nah, tapi kalau diet itu harusnya jangan memaksakan diri sih. Yes. Itu lebih nyiksa diri kalau misalkan Emang nyiksa diri kan. Tapi karena omongan laki atau omongan cowok, makanya itu nyentuh banget ke kita, jadi ya gitu. Tapi ada bagusnya juga gak sih kalau misalkan kita digituin sama seseorang, kita jadi jauh lebih baik lagi dan jauh lebih glow up lagi. Betul. Yang buat dia tuh nyesel. Itu salah satu poin utamanya sih. Gue mau nanya sama lo, sebenarnya jadi cewek cantik itu enak gak sih? Enak-enak aja, cuman gimana cara kitanya aja sih. Jangan karena kita cantik terus kita bisa seenaknya deket sama cowok manapun. Itu poinnya. Jadi istilahnya jangan sasimo ya guys. Wah, apa tuh sasimo? Sana sini mau. Kan tadi gue dengar cerita pengalaman kalian nih yang tadinya insecure karena diputusin sama cowok gara-gara gendut, terus foto lo dipajang dan dibully. Itu kan jadi sosok kayak pelajaran dalam hidup kalian kan. Terus pernah gak sih kayak kalian ngalamin kayak di jalan atau catcalling? Lo tau catcalling kan? Oh, iya. Tahu. Pernah gak kalian ngalamin kayak gitu? Itu sering banget sih.
entah itu Terus respon lo tuh kayak gimana? Kalau kalian ya, kalau di-catcalling gue sama sih, apa namanya, kalau di catcall gitu ya, kalau menurut gue dianya nggak banget, kadang gue tegur sih jangan kayak gitu loh, karena itu bisa bikin kita risih nggak sih? Oh iya sih, bener banget. Bikin insecure juga gak sih? Oke. Kalau cowoknya ganteng boleh, gue sih kan. Bener sih, itu nggak munafik ya guys. Oke, sorry. Suara lo kayak nggak kedengeran deh ya. Boleh gak nggak? Tolong. Oke. Sorry guys. Mati biasa. Masih maaf ya. Oke, jadi sambil cerita nih, kalian berdua punya pacar gak sih? Punya. Punya. Terus pacar kalian pernah gak dalam satu momen kalian tuh lagi breakout parah, terus pacar kalian bilang kayak gini, sayang, kok muka kamu breakout ya? Jerawatan, kamu ganti skincare dong, kamu pakai bedak ini dong atau apa gitu? Enggak sih. Enggak. Kalau gue lebih kayak ih sayang gitu, kayak Apa tuh sayang? itu kayak gue pernah cerita kayak muka gue lagi breakout, terus dia kayak tetap apa sih nyemangatin gue, ya nggak apa-apa, kamu tuh cantik, gini. Aduh, untuk pacarnya Okti, sumpah ya lo idaman cowok banget. Gila, kasih tepuk tangan dong. Okti, ya ampun, sampai mati lagi ya, say. Maaf ya teman-teman semuanya kalau suara yang gak kedengeran. Iya, soalnya ninut-ninut. Dia terlalu excited buat cerita tentang pengalaman. Betul. Ya. Oke. Kalau Lala Punya. Mungkin kalau Lala apa? Boleh ceritain ke teman-teman semuanya. Mungkin kalau cowok Netflix and chill atau apa gitu. dia tuh lebih dewasa gitu. Jadinya mungkin kalau misalkan kayak ada perubahan di diri gue, dia tuh kayak lebih menyarankan daripada apa sih, kayak Menjatuhkan. ya. Berarti pacar kalian ini sosok Pria idaman lah. gue doain. Ini banget ya. Jangan salting ya. Aduh. Lanjut. Oke, mati lagi ya, say. Say, maaf ya. Tapi kan tadi kan kalian cerita tentang pengalaman kalian yang sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang kayak tempat kerja, pernah gak sih? Gue boleh sharing gak sih? Boleh banget. Kan tempat kerja gue ini kan salah satu kayak dunia pariwisata gitu kan, Oke. dimana notabene ini kebanyakan cewek-cewek cantik itu paling dijunjung tinggi. Tuh. Gue pernah ngerasain hal kayak gitu. Tapi kalau kalian tempat kerja pernah gak ngerasain hal kayak gitu? Pernah. Kayak mungkin kan lo reseller kan, customer kayak, mbak kok kamu jelek banget sih mbak, atau kayak, mbak kok kamu kayak gini sih, pernah gak kayak sampai bener-bener semangat di hati gitu? Pernah di saat gue tuh kayak lagi gendut-gendutnya, terus enggak sih, bukan customer tapi kayak Ada apa? pimpinan gue gitu. Oke, wow, lebih parah lagi gak sih guys? Atasan ya guys. Terus kayak kamu kayaknya harus kurusin badan dikit deh, kayak ya Gue pernah sih ngalamin itu. hati gue look, I know. Kalau lo, Kalau gue sih sejauh ini belum pernah sih. tapi ya yang gue heranin dari zaman sekarang ini adalah perusahaan atau saat kita mencari pekerjaan, poin paling utama tuh pasti lihat dari penampilan. Betul. Pasti yang Berat diminta nomor badan. satu tuh good looking. Iya. Itu. Kenapa ya? Padahal kan cantik itu belum tentu ramah, baik, berpendidikan, iya gak sih? Iya, tapi kalau cantik itu pasti dilihat lebih menarik sih. Iya benar sih. Tapi kalau cantik itu kan relatif ya. Relatif. Kalau Betul. dia nggak beretitude atau berperilaku baik juga. Iya, kan? seharusnya kalau yang apa sih lebih memilih kerja itu kan biasanya yang diminta itu good looking ya. Jadi jangan good lookingnya aja sih, otaknya juga lebih berpikir aja kalau misalkan ngelakuin sesuatu atau perilaku tuh harus lebih baik gitu. Ya benar banget. Mati lagi ya. Aduh, ini kenapa ya? Kenapa dengan Jadi Okti? maaf ya, jadi saya sibuk dengan ini. Dia gitu. tuh insecure nggak sih? Iya, ya Sama Allah, Okti. kenapa sih ini? Maaf ya. Hati lagi. Tapi pernah gak, yang gue mau nanya sama kalian, pernah gak ada tapi kalian nanti kita ini ya, kita sensor orangnya. Tapi gue mau nanya, pernah gak ada salah satu orang yang bener-bener bikin kalian sakit hati banget gara-gara perkataan mereka kah, atau tingkah laku mereka, atau ya buruknya dia ke kalian gitu? Pernah sih temen SMP gue, ini namanya, ini banyak sih Bip, gitu. nanti kita sensor. Enggak, lah ya. jadi mereka ini circle gitu. Itu wow. ada dan Wah, jadi itu jahat banget. wah itu gila sih. Gue sampai kayak
kok lu bisa, lu di depan gue baik banget, tapi dengan cara lu menjatuhkan gue atau ngejudge gue tuh dengan cara ngeposting foto gue di Instagram yang emang itu buat ngejudge. Jadi ada guru BK yang ada tuh Instagram, langsung diblok. Wow. Buat teman-temannya Okti, sumpah ya kalian tuh jahat banget loh guys. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Parah sih, parah banget. Kalau Lala pernah gak? Ada gak gitu? Seseorang yang bikin lo jadi kayak, ih gue inget banget nih sampai sekarang gitu. Itu mantan gue sih. Oh siapa mantan lo? Kayak Sumpah. paling tuh. Siapa namanya? Siapa namanya, sebutin? Spill dong. Jangan sih. Oh, jangan. Nanti dia jadi ini lagi. Nggak apa-apa, nanti kita Oh, sensor. apa teman kampus kah? Wow, kita nggak boleh ya. Kita harus baik-baik ya. Tapi kita doain aja semoga dia selalu bahagia terus. Amin. Oh, kalau lu juga pernah ngalamin itu? Enggak? Iya sih. Amin aja lah ya. Ambilin aja dulu. Oke, tadi gua mau nanya nih. Kan tadi gua sempat cerita kan tentang pekerjaan sekarang, apa-apa pasti nggak kita dari good looking, penampilan. Pertanyaannya kayak semudah itu kalau ngelamar pekerjaan dengan penampilan sekarang gitu. Kalau gue sih bisa dibilang iya. Jadi gue waktu itu sempat ngelamar ke beberapa tempat kerja sih atau perusahaan. Gue sempat di ACC, cuman karena jamnya bentrok sama kuliah, gue lebih milih kuliah sih. Jadi gue sekarang ini ngambilnya freelance. Tapi kalau untuk diterima kerjaan itu pernah. Kalau Lala? Kalau gue pas awal gue kerja kan gue kan belum pindah-pindah kerja nih. Kan gue kan pas abis lulus gue udah mulai pakai skincare. Terus gue apply ke Instagram doang, Instagram store itu. Gue langsung dipanggil sama HRD. Kayaknya itu penting banget nggak sih? Penting ya? Buat Penting kita banget. kayak kita tuh jangan sampai salah juga pakai skincare karena itu bisa bikin breakout. Lebih ke ngerawat diri aja sih. Oh iya. Tapi pasti kalau ngerawat diri tuh penting ya. Karena kan pasti kita pada, maksudnya kayak orang-orang pasti ngeliat kita dari penampilan. Oh iya, gue mau nanya sama kalian, gue boleh ngeliat gak sih foto zaman dulu kalian gitu? Ih, boleh banget. Mungkin netizen luar sana Kalau kepo masih sama, soal kan udah berubah. Aduh malu banget. kan mungkin ada yang kepo gitu, atau nanti teman-temannya Lala yang tadi ngebully temennya Okti yang ngebully mantannya Lala tuh yang jahat. Coba dong kasih unjuk. Dulu tuh gue muslimah banget, Nat. Oh my god, lu berdosa banget ya sekarang buat aku dong. Coba dong spill ke teman-teman semua. Kalau gue dulu kayak gini sih, lu pasti kayak shock banget kan? Oh my god. Shock banget kan? Ini kayak Oh bukan my gue. god. Gue boleh liat gak sih? Kalian mau ketawa nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Coba gue liat gak sih? Boleh. Oh my god. Kita nggak boleh ketawa, kita harus saling. Guys, dulu gue. Tapi cantik sih sekarang. Iya, makasih karena Cantik dia. banget gila teman-teman. Dulu gue Nah, sayangnya udah punya pacar guys. Sayangnya udah punya pacar. Coba kalau Lala, aneh banget sumpah TikTok. nggak apa. Tunjukin ke teman-teman Di semua. TikTok. Jijik banget aduh deh. Ya pokoknya mbak-mbak jamet lah ya dulu gue sumpah pakai kerudung Tapi gitu. kalian semua, oh my god, boleh dong tunjukin ke teman-teman semua. Oh my god, coba gue liat dong. mbak jamet banget aja. Glow up banget ya sekarang. Tapi dari yang tadi gue lihat dari foto-foto kalian sih jadi banyak banget perubahan sih ya. Boleh gak sih kasih tips ke teman-teman semua biar kayak nggak insecure lagi, terus biar kayak glow up, biar nggak ngerasa kayak ini hidup gue ini nggak berguna, gue nggak cantik karena gue buat apa gitu, karena gue nggak cantik gitu. Boleh gak ngasih tips ke teman-teman semua di luar sana? Kalau gue sih harus ada yang menjatuhkan gue dulu. Maksudnya kayak dengan kata-kata Kayak atau lo dengan harus- caranya yang kayak foto gue itu kan dimasukin ke IG julid itu jadi bikin gue termotivasi kayak oh gue harus memperbaiki diri gue gitu loh. Berarti lo harus dijatuhin dulu baru bisa. Karena itu gue baru bisa mikir. Oke, kalau Lala, ini mungkin teman-teman semua bisa diambil contoh baiknya karena kan sesuai sama pengalaman pribadi mereka. Cuman kalau Lala gimana? Kalau gue intinya kalau lo mau cantik lo harus ngerawat diri. Bener banget guys, bener banget. Kayak apapun bentuk lo, kalau lo bersih lo cantik. Iya. Betul. Sama apa ya, pede aja sih. Karena kalau Pede. insecure bikin lo jelek juga. Tapi gue juga pernah sih nggak percaya diri.
Sumpah dan Coba tuh. Coba ceritain. Kalau cuman lo sendiri ya gimana? jadi gue kayak disuruh nugas. Jadi gue dapat tugas podcast atau tugas gue dapat tugas ada di kampus. Cuman kayak teman-teman cowok gue bilang kalau lo harus percaya diri. Dan sekarang gue berdiri lagi percaya diri, guys. Kasih ya buat Rian sama Pak J. Thank you. Kameramen. Iya, mereka di balik layar lah, guys. Soalnya di sini kita berlima, guys. Nah, tapi ya teman-teman semua, kita cerita di sini bukan hanya satu gender aja, tapi ke semua gender, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena kebanyakan ibaratnya gini, kayak lo jelek, lo ngomong lo punya kesalahan, lo tetap salah. Tapi lo cantik, lo punya kesalahan, lo tetap benar. Begitupun dengan laki-laki. Jadi nggak harus tentang perempuan. Karena kan kebanyakan selalu berujung dengan perempuan kan, padahal enggak. Semuanya sama, guys. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Oke, jadi cukup sampai sini aja podcast kita. Tapi seru banget gak sih? Seru banget sih, gue kayak Tapi gue pengen kayak- cerita banyak gitu. Iya, gue punya apa sih kayak satu tuh? pesan sih Apa buat tuh? zaman Cerita dong. sekarang. Buat cowok-cowok sih lebih ininya. Kan jadi zaman sekarang tuh kulit gelap bisa dibilang maghrib ya. Jadi aduh anjay. Jadi menurut gue laki-laki yang ngomong kayak gitu stop ya, stop banget guys. karena nggak semua kulit gelap itu bisa dibilang jelek. Benar-benar, apalagi kita tinggal di Indonesia tuh kulit sawo matang tuh udah hal normal, Tau gak sih guys. guys? Kulit gelap itu bisa jadi idaman bule. Jangan macem-macem. Kayaknya mending ke bule aja nggak sih lebih ini. Oke. Lanjut. Oke, jadi kayak cukup lah ya, nanti next kita bakal Oke. ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Kasih tips ke teman-teman semuanya tentang prevalence atau beauty standar kecantikan di negeri ini di Indonesia. Guys, cukup sekian ya. Boleh dong kasih teman. Bye bye. Bye-bye. Thank you guys. Jangan insecure ya. Bye. Bye.